berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Shalom, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Boleh sapa kanan kirinya, katakan Happy Sunday, selamat beribadah. Sungguh saya yakin kita semua sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, umat-Mu rindu beribadah, mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
satu hal yang kami rindu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat apapun yang kami perbuat. Lewat pujian kami, juga lewat penyembahan kami Tuhan. Sebab kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Bertahtalah Engkau Tuhan atas setiap pujian, penyembahan kami hari ini. Dan biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama bersuka cita, sama-sama bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Come on. And we sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you, yes Jesus. I wanna see you. Sing it again. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. To see you. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan yang hebat, Tuhan yang benar. Come on, praise Him. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Hidup
iman percayamu saudara, sing it out. Walau badai menerjang di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan. Come on Edisi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama tepuk tangan terus kepala kita. Mari semua orang yang percaya katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini dengan kesehatan yang dari Tuhan kita bisa berkumpul kembali, beribadah bersama, menikmati hadirat Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini kembali kami ingin menyambut dan mengucapkan selamat datang di ibadah NDC bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Welcome to NDC. Kalau ada, selesai ibadah di pintu-pintu keluar, saudara dapat menghampiri rekan-rekan kami yang membawa tanda welcome to NDC, dan saudara akan diberikan souvenir dari gereja. Baik saudara, saatnya kita mau satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami ada Tuhan, ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu indah buat hidup kami. Dan tak lupa Tuhan, pagi ini kami mau satukan hati kami mau berdoa khususnya untuk pembangunan NDC di PIK 2. Kami tahu Tuhan, setiap perencanaan dan pembangunannya biar Tuhan campur tangan. Kami percaya setiap pembangunan dari NDC PIK 2 ini boleh berjalan dengan baik dan selesai tepat waktunya. Tuhan pakai setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan juga pakai Tuhan untuk setiap kami sebagai jemaat untuk ikut terlibat di dalam pembangunan NDC ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, berkati setiap orang yang terlibat sehingga NDC Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan dan boleh jadi berkat buat Indonesia, bangsa-bangsa, buat kami semua. Terima kasih Bapa, dan saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami rindu untuk memberikan yang terbaik dengan hati yang bersyukur dan mengasihi Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaannya, keluarganya, dan kesehatannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, saudara dapat memberi dengan menggunakan e-commerce atau mobile banking ada di HP saudara. Saudara bisa scan QR code yang ada di layar atau di depan kursi saudara masing-masing. Kalau saudara mengalami kesulitan untuk scan QR code, saudara bisa menggunakan amplop-amplop persembahan. Saudara bisa masukkan dan nanti pulang bisa masukkan kembali ke kotak-kotak persembahan. Baik saudara, sambil memberi kita akan saksikan NDC News. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya Natalia Paat, senang dapat hadir menjumpai saudara untuk menyampaikan kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking.
NDC Women Kamis 2 Februari pukul 10.30 bertempat di NDC Central Park. Saudara akan dilayani oleh Pastor Joni Herjawan. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Mari berdoa bersama dalam Encounter Night pada Rabu 1 Februari pukul 19 bertempat di NDC Baywalk. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Apakah menulis lagu adalah passion saudara? Mari bersama kembangkan talenta yang Tuhan beri di dalam NDC Songwriter Community. Sebuah komunitas pencipta lagu yang di dalamnya kita akan menghasilkan karya-karya bagi kemuliaan Tuhan. Scan QR Code di counter ibadah untuk mengetahui syarat dan ketentuannya. See you! Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui core. Tapi setelah kita bergabung di dalam core, ternyata mindset kita tuh Tuhan ubahkan. Kita tuh mengerti bahwa hidup ini nggak hanya sekedar secara materi yang dikejar. Di core juga kita bisa berbagi ya bagaimana kita memperhatikan teman-teman kita yang dalam hal membutuhkan, juga bisa sharing satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika dalam kondisi kita juga terpuruk, kita juga didoakan oleh teman-teman core, bisa saling mensupport satu sama lain. Teman-teman core kita yang jadi support system kita. Termasuk juga ketika kita melihat teman-teman kita butuh support, kita pun sama melakukan hal sama untuk mereka. Menurut kita itulah fungsi core ya. Bergabunglah di core sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Ini kan acara Energizing Your Love Dance Challenge yang ada di NDC. Oh, acara apa sih? Acara dance buat family, lomba dance. Ikut. Yo, let's go. Shalom jemaat Tuhan. Yuk ajak keluarga kalian dan ikutan Energizing Your Love Dance Challenge. Begini gerakannya. Cek Instagram NDC untuk syarat dan ketentuannya. Pemenang terbaik akan mendapat voucher belanja dan voucher liburan spesial dari NDC. Tunggu apa lagi? Dance with your family and energize your love. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Storms that will move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace is they go on forever. There's a vision for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever. There's a vision for today, and hallelujah, hallelujah.
There's sufficient for today. And hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find it just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. 'Cause they go on forever. There's sufficient for today. And hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's sufficient for today. And hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's sufficient for today. One day I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present suffering will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace. 'Cause they go on forever, they still go on forever, oh, they still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah. There's sufficient for today. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Sama-sama siapkan hati kita untuk kembali datang, masuk dalam hadirat Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ini iman percaya kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, satu nama yang kami panggil, nama Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa. Ini iman percaya kami Tuhan. Mari dengan iman percayamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami memastikan pagi ini di tempat ini hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Sekarang dan sampai selama-lamanya Engkau tetap yang terutama dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya ini bukan menjadi sebuah kebaktian biasa. Ini bukan sekedar sebuah pertemuan rutinitas agamawi yang kami kerjakan setiap hari Minggu pagi di tempat ini. Tapi kami berdoa pagi ini supaya menjadi waktu di mana Tuhan melawat kami semua. Biar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hadirat-Mu kami perlukan hari ini. Kami membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun. Lebih daripada semua yang ada di dunia ini. Kami merindukan Engkau pagi ini Tuhan. Nyatakanlah pribadi-Mu kepada kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Hiburkan yang susah, yang hampir menyerah kalah. Hari ini dapat semangat dan kekuatan baru dari Tuhan. Bahkan yang kehilangan pengharapan hari ini menemukan jalan dan pengharapan baru dari Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kami berdoa supaya pagi ini kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Nyatakanlah jalan-jalan-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu buat kami semua Tuhan. Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Urapi kami semua, karena kami sadar kalau Tuhan gak mengurapi kami, kami tidak akan pernah bisa menemukan hal-hal terbaik daripada kebenaran firman. Bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya, luar biasa. Saudara ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun saudara berada, buka hati saudara. Dan saya percaya Tuhan ada buat kita semua. Terima kasih buat kehormatan ini. Terima kasih buat kesempatan untuk saya bisa hadir di gereja ini dan bisa membagikan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Buat Pak Yosia dan semua para pemimpin, terima kasih sekali lagi. Oke. Selalu senang bisa kembali ke gereja ini untuk membagikan berkat firman Tuhan dan itu sebuah kehormatan buat saya. Nah, dalam 3 sesi ibadah ini saya ingin berbicara dengan tema besar yaitu tentang tuntunan Tuhan. Kenapa saya ingin membahas hal ini kepada saudara? Karena melihat ada begitu banyak fenomena atau begitu banyak saya menemukan ada banyak orang Kristen, orang percaya yang hari ini cuma sekedar ingin ditolong Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang cuma mau mengalami mujizat Tuhan, kepingin diberkati Tuhan. Tapi ada hal yang paling penting yang saya pikir kita perlu pikirkan pagi hari ini bahwa lebih daripada sekedar mujizat, lebih daripada sekedar pertolongan, lebih daripada sekedar kesembuhan dan lain sebagainya. Ada hal yang paling penting sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan pagi ini dan ini coba saya mau sodorkan kepada saudara. Apa itu? Yaitu harusnya kita lebih memilih atau lebih memutuskan untuk menjadi orang-orang percaya yang mau dituntun Tuhan. Jadi bukan sekedar orang percaya yang cuma mau ditolong Tuhan, tapi orang percaya yang mau dituntun Tuhan. Nah, persoalan terbanyak daripada kita adalah kita cuma mau ditolong Tuhan, kita mau lihat pertolongannya, kita mau lihat mujizatnya, kita mau lihat pembelaannya, perlindungannya, tapi kita nggak pernah mau belajar untuk dituntun Tuhan. Padahal sebenarnya waktu saudara dituntun Tuhan atau saudara berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan, saudara akan melihat kuasa, saudara akan melihat mujizat, saudara akan melihat apapun yang ada pada Tuhan sebenarnya. Jadi yang saya mau bagikan kepada saudara adalah gini, bahwa Tuhan punya kepentingan dan dia sangat rindu untuk menuntun saudara dan saya. Daripada sekedar dia menolong saudara dan saya. Jadi kerinduan Tuhan jauh lebih besar menuntun saudara dan saya daripada sekedar menolong kita. Ada banyak orang yang ditolong tapi gak mau dituntun oleh Tuhan. Jadilah orang-orang percaya yang mau dituntun Tuhan. Amin saudaraku. Nah, berbicara tentang tuntunan Tuhan saudaraku, ada banyak sekali yang Alkitab bicarakan. Tentu dalam waktu yang terbatas kita gak bisa membahas semuanya. Tapi saya tertarik karena Alkitab itu seringkali menggunakan metafora. Alkitab menggunakan analogi untuk menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan mau menuntun kita, Tuhan mau memimpin kehidupan kita. Dan dalam kesempatan kebaktian ini saya mau membagikan kepada saudara tentang sebuah analogi atau metafora yang Alkitab kasih tahu buat kita bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Mazmur pasal yang ke-25. Kalau saudara suka dengan judul, pagi ini saya mau membagikan kepada saudara tentang Tuhan adalah gembalaku atau God is my shepherd. Nah saudara, Tuhan adalah gembalaku atau Tuhan menggambar atau Tuhan menganalogikan dia adalah gembala dan kita adalah domba. Nah mengapa seperti itu? Ini yang kita coba mau bahas ya. Mazmur pasal 23 tentu bagian Alkitab atau bagian firman Tuhan yang tidak asing buat saudara. Mungkin beberapa saudara yang sudah lama sekali bergereja tentu hafal di luar kepala mungkin ayat-ayat ini ya. Di luar kepala maksudnya ya. Saking di luar kepalanya maksudnya sudah tidak ada lagi di kepala saudara. Ini ayat yang tidak asing, ini populer sekali ayat ini. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini bagian firman Tuhan yang coba kita mau pelajari bersama-sama pagi hari ini. Tentu banyak sudah dibahas tapi nggak ada salahnya untuk kita lihat lagi bagian firman Tuhan ini. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bisa bilang sama-sama dengan saya? 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Nah, siapa penulis daripada Mazmur ini? Tentu saudara sama tahu bahwa penulis Mazmur ini adalah Daud sendiri. Nah, Daud punya pengalaman atau dia punya background, dia adalah seorang gembala. Itu sebabnya waktu dia flashback melihat perjalanan kehidupannya dan dia
coba menggambarkan untuk menjelaskan bagaimana hubungannya dengan Tuhan, dia menemukan sebuah metafora yang luar biasa. Dia menggambarkan Tuhan itu adalah gembalanya dan kita adalah domba-dombanya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mengidentifikasikan kita sebagai domba? Kenapa Tuhan berkata Tuhan gembala, kita domba? Nah, yang saya temukan adalah karena domba itu adalah binatang yang paling lemah daripada semua binatang yang ada. Kalau binatang-binatang yang lain, saudara lihat, itu punya senjata untuk membela diri. Binatang-binatang lain itu biasanya diciptakan dengan alat perlindungan dirinya. Bahkan seekor cumi-cumi aja, saudara tahu ya cumi-cumi ya. Saudara makan tahu kan pasti kan. Tapi cumi-cumi itu kan punya senjata yaitu namanya satinta untuk melindungi dirinya kan dari ancaman-ancaman. Nah, saudara bisa bayangkan domba itu nggak punya. Domba itu binatang yang lemah sekali. Gampang tersesat, gampang kesasar, gampang masuk ke dalam air, tenggelam. Lemah sekali, dia nggak punya senjata bahkan untuk melawan musuhnya atau membela dirinya. Satu-satunya kekuatan daripada seekor domba adalah apa? Gembalanya. Makanya gini, kalau domba nggak punya gembala, kasihan banget. Makanya kekuatan seekor domba itu ada pada gembala. Dan Daud tahu persis itu, makanya ketika dia ingin menggambarkan hubungannya dengan Tuhan, dia menemukan itu hubungan yang sesuatu yang luar biasa yang Daud ingin jelaskan kepada kita. Perhatikan di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa bedanya gembala domba sama gembala kambing? Kalau saudara nanti browsing di internet, saudara akan menemukan bahwa gembala domba itu selalu jalannya di depan. Domba-dombanya di belakang. Kalau gembala kambing, gembalanya di belakang, kambingnya di depan. Saudara kan bukan kambingnya Tuhan, saudara adalah dombanya Tuhan. Kasih tahu sama kalian, lu domba bukan kambing. Kalau domba, ya ampun baru saya ngomong tadi. Kalau domba, ya dituntun, dipimpin, jalannya di belakang. Jangan di depan. Kita tuh maunya di depan, Tuhan yang di belakang. Tuhan bagian-bagian satpam aja lah ya kan. Enggak. Saudara harus mengerti bahwa begini, Tuhan adalah Tuhan yang mau menuntun saudara dan saya. Dia Tuhan yang mau memimpin saudara. Karena kita ini domba. Dia perlu berjalan depan. Makanya kalau sudah pelajari Yohanes pasal 10 tentang gembala juga. Bahwa bagian Alkitab itu memberitahu kepada kita kan bahwa domba-domba itu mendengar suara gembalanya. Domba-domba itu berjalan mengikuti gembalanya. Makanya hari ini saya cuma mau beritahu sama saudara. Kalau Tuhan yang menuntun hidup saudara. Kalau saudara membiarkan Tuhan yang memandu saudara. Tuhan yang memimpin saudara. Alkitab yang bilang takkan kekurangan aku. Masalah terbanyak kita percaya Tuhan, kita percaya Yesus, tapi kita nggak pernah menjadikan Yesus dan Tuhan sebagai gembala kita yang memimpin dan menuntun kita, memandu kita. Terbanyak adalah kita berjalan dengan pimpinan kita berjalan dengan tuntunan diri kita sendiri, atau ada banyak orang yang dituntun oleh Google. Apa-apa kalau ini Google yang dia cari, bukan Tuhan yang dia cari, Google. Jadi Tuhannya Google sebenarnya. Siapa gembala saudara? Pak Yosi Abdi Saputra saudara yang bukan. Yang saya maksudkan bukan gembala sidang. Siapa gembala dalam hidup saudara? Benarkah Yesus? Apakah Yesus yang menuntun hidup saudara? Pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang saudara buat, langkah-langkah hidup saudara, Tuhankah yang menuntun saudara? Atau jangan-jangan ada yang lain yang jadi gembala kita? Dan Alkitab yang bilang, kalau Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan jadi gembala kita. Alkitab bilang apa? Takkan kekurangan aku. Bilang dulu sama-sama, takkan kekurangan aku.
Saudara nggak akan kekurangan hikmat, saudara nggak akan kekurangan damai, saudara nggak akan kekurangan sukacita. Ini kan bukan bicara saudara nggak kekurangan uang dan lain sebagainya, bukan sekedar itu. Tuhan kalau menjadi gembala dalam hidup kita, Dia akan pastikan ketika saudara hidup dalam tuntunannya, saudara berjalan dipimpin oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan yang baik. Saudara boleh lewati masalah, tapi saudara selalu punya hikmat Tuhan. Ada tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara gak kekurangan sukacita, saudara gak kekurangan damai, saudara gak kekurangan apapun yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Sebab Tuhan jadi gembala kita. Ada banyak orang yang saya ketemu sekolahnya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi kurang hikmat. Ada banyak orang, banyak uang, banyak doi, tapi kurang hikmat. Karena jangan-jangan gini, kita gak pernah membiarkan Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Kita gak pernah jadikan Dia gembala dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, Dia bilang gini, Ia membaringkan aku. Jadi kalau Tuhan yang gembala yang menuntun kita itu, Dia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ada padang rumput yang hijau yang Dia berikan buat kita. Artinya gini, percayalah sungguh. Orang mau ngomong apa tentang situasi dunia hari ini. Orang mau bicara apa tentang tahun ini ada krisis lah, resesi. Kita tetap percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut apa? Oh bukan menurut situasi. Bukan menurut musimnya, bukan ya. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan. Boleh saya beritahu? Hidup kita berarti tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan dunia ini. Aminnya 10 orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Hidup kita ditentukan oleh kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Oh, kalau Tuhan memenuhi segala keperluan kita, itu bukan karena situasinya. Oh, karena situasinya lagi pandemi, situasinya lagi krisis, situasinya lagi resesi, ya Tuhan berkatinya dikit-dikit aja deh. Enggak ada ya. Tuhan memenuhi segala keperluan apa keinginan? Oh, bukan keinginan ya. Yang dipenuhi apa? Nah, itu dia. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan antara keperluan dan keinginan. Itu dia masalahnya. Yang Tuhan penuhi apa? Kasih tahu, bukan keinginan. Keperluanmu. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalimat berikutnya di ayat 2 berkata gini, Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Katakan sama-sama, membimbing aku ke air yang tenang. Jadi kalau Tuhan yang menuntun hidup kita, kalau Dia jadi gembala kita, kita akan dibawa kepada ketenangan. Kenapa tenang ini penting, Pak? Karena tenang ini akan menolong kita supaya kita bisa mendengar Tuhan. Waktu kita mendengar Tuhan, kita dapat tuntunan Tuhan kan. Waktu kita dapat tuntunan Tuhan, kita tahu jalan-jalan Tuhan. Waktu kita tahu jalan-jalan Tuhan dan kita berjejak di jalan Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terbanyak kita hancur. Coba saudara pelajari dan evaluasi kehidupan kita masing-masing. Terbanyak kita hancur itu karena apa? Kita membuat keputusan dan pilihan yang keliru. Nah, kenapa kita buat keputusan dan pilihan yang keliru? Karena kita tidak tenang. Waktu kita tidak tenang, kita nggak dapat tuntunan. Bukan Tuhan tidak mau bicara dan menuntun saudara dan saya. Saya dari awal bilang, Tuhan punya kepentingan untuk menuntun kita. Tapi masalah terbanyak kita nggak bisa dengar. Kita nggak bisa menemukan tuntunan Tuhan. Karena jiwa kita ini berisik, hidup kita ini berisik, nggak tenang. Waktu kita tenang, kita bisa dengar Tuhan. Waktu kita dengar Tuhan, kita dapat tuntunan Tuhan. Waktu kita dapat tuntunan Tuhan, kita bisa berjalan dalam jalan Tuhan. Waktu kita berjalan dalam jalan Tuhan, kita akan menemukan jawaban demi jawaban dalam kehidupan. Terbanyak kan kita mau langsung jawaban, kita mau shortcut, kita mau jalan pintas, maunya jawaban. Tuhan mau tuntun. Halo? Kita maunya mujizat, kita maunya pertolongan, kita mau jawaban. Tuhan mau tuntun saudara.
Yang Tuhan mau kasih bukan jawaban, Tuhan mau kasih tuntunan. Nah, untuk tahu tuntunan Tuhan, saudara mesti tenang jiwa saudara. Ada banyak orang jiwanya nggak tenang, itu sebabnya kita gerasa gerusuk. Kalau Tuhan jadi gembala kita akan punya ketenangan. Sekalipun badai bergelora, situasinya mungkin horor. Tapi di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun kita bisa tetap tenang. Dan waktu kita tenang, kita bisa berdoa. Waktu kita berdoa, kita mendengar Tuhan. Waktu kita dengarkan Tuhan, kita punya tuntunan. Waktu kita punya tuntunan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan. Ayat yang ketiga, dia bilang gini, Tuhan menyegarkan jiwaku. Haleluya. Bilang dulu sama-sama, Tuhan menyegarkan jiwaku. Segarkah jiwa saudara? Ada banyak kita tergilas dalam kehidupan. Kita tersapu dengan semua situasi kita. Masalahnya adalah gini, itu membuat akhirnya gini, jiwa kita gak segar. Ada banyak orang Kristen yang kalah dalam kehidupan. Bukan karena saudara kekurangan uang, tapi karena jiwa kita gak sehat, jiwa kita gak segar. Coba lihat wajah samping kanan ini, kan kelihatan orang yang jiwanya segar kan? Fresh gak saudara? Setelah pandemi ini ngomong-ngomong aja, jangan kasih tahu siapa-siapa ya saudaraku ya. Janji ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya saudara. Ini ngomong-ngomong aja, setelah pandemi ini kan banyak kita gak ketemu kan, biasa ketemunya lewat online, begitu pandemi, begitu udah onsite lagi, saya diundang bulan, Pak Elia ini, iya Pak. Wih, tambah kinclong lah ya Pak ya. Bapak umur berapa? Saya kasih tahu umur saya. Hah? Masa umurnya segitu sih? Saya pikir 37. Jadi saya masih pantas 37. Suruh. Saya ngacaan gitu, masih pantas 37 nih. Saya yang mau beritahu kepada saudara gini. Ada banyak orang nggak fresh dalam kehidupan. Bukan karena itu yang saya bilang, bukan karena saudara nggak sukses, bukan karena saudara kekurangan, bukan. Bukan karena saudara menghadapi kesulitan, bukan. Jiwa kita nggak segar, jiwa kita nggak fresh, jiwa kita nggak sehat. Cara ngelihat orang sehat, jiwanya dari mana? Reaksi saudara kan, keputusan-keputusan saudara, bagaimana saudara menyikapi kehidupan kan. Makanya saya tidak terlalu setuju ya, dulu waktu sekolah saya setuju sih dengan itu pepatah Latin itu mens sana in corpore sano itu saya setuju dulu. Dalam kebodohan kita kan kita diajarkan dalam pelajaran sekolah kan mens sana, bertahun-tahun itu kita mens sana. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Loh ketika saya mulai beranjak diri sama mempelajari firman Tuhan, firman Tuhan gak bilang begitu. Bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Loh, ulang. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Makanya orang ngegoes, orang bodybuilding, fitness, badan maco sih. Tapi hidup ngaco. Kenapa? Karena saudara berpikir bahwa tubuh yang sehat akan menghasilkan jiwa yang kuat. Kebalik Pak. Kasih tahu sampai kan kebalik bro ternyata. Di dalam jiwa yang sehat, jiwa yang segar, jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang kuat gitu loh. Loh jujur, ini kan gak perlu dikasih tahu. Ini kan udah bukan jadi rahasia buat kita bahwa ada banyak orang penyakitan bukan karena penyakit. Karena jiwanya tertekan, jiwanya gak fresh, stres, depresi. Loh, apa yang bisa menekan saudara? Banyak hal ya kan. Dosa yang saudara sembunyikan itu kan bisa membuat tertekan jiwa kita sehingga kita gak fresh kan. Makanya kalau ada dosa itu bukan untuk disembunyikan. Dosa itu untuk saudara akui. Kalau gitu enak dong Pak, kita bikin dosa terus akui. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau hari ini saudara masih menyembunyikan dosa, akui di hadapan Tuhan. Selesai dosa saudara. Karena cuma Tuhan yang bisa membereskan dosa kita. Persoalan terbanyak adalah kita tutup rapat-rapat, kita sembunyikan di tempat yang paling gelap dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat Alkitab bilang jiwamu tertekan akhirnya. Kan dosa yang kita sembunyikan menekan jiwa. Makanya kita gak fresh. Apalagi yang bisa menekan kita?
Harapan-harapan yang tidak kunjung jadi kenyataan. Mungkin mimpi-mimpi kita dalam kehidupan, rencana kita hancur berantakan. Apa yang terjadi, realita yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita kecewa. Nah, kekecewaannya kita pendam, bisa menekan kita sehingga kita nggak fresh. Apalagi konflik-konflik dalam kehidupan, konflik dalam pernikahan, konflik dalam hubungan-hubungan kita. Itu bisa menekan jiwa. Makanya sekarang masalahnya adalah siapa yang jadi gembala saudara? Bisakah kita menghindari dari konflik-konflik, tekanan dalam kehidupan? Mungkin kita nggak bisa menghindari, tapi ini yang saya mau beritahu. Kalau Tuhan jadi gembala saudara, saudara mau hadapi konflik. Mungkin ada orang-orang yang mengkhianati saudara. Mungkin suami, istri, orang tua, anak mengkhianati kita atau melukai kita. Tapi kalau kita jadikan Tuhan gembala yang baik, Dia akan menyegarkan jiwa kita. Saudara akan punya keputusan-keputusan dan bereaksi benar, sikap yang benar dalam kehidupan. Apa yang saudara mau hasilkan kalau jiwa saudara nggak fresh? Jadikan Tuhan gembala yang baik dalam hidup saudara. Ayat 3 bagian yang B, dia bilang gini, Tuhan menuntun aku ke jalan yang benar. Coba bilang dulu sama-sama, jalan yang benar. Ulang, jalan yang benar. Bukan jalan yang menyenangkan ternyata. Kalau Tuhan tuntun hidup kita, Dia jadi gembala kita. Dia akan tuntun kita bukan ke jalan yang nyaman, bukan ke jalan yang mudah, bukan ke jalan yang menyenangkan. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jalan yang benar mungkin tidak menyenangkan, tapi percayalah jalan yang benar itu pasti yang terbaik buat kehidupan kita. Masalah terbanyak kita adalah kita cuma senang jalan di jalan yang menyenangkan. Kita maunya jalan yang mudah, kita mau jalan yang enteng, kita mau jalan yang gak sulit. Itu sebabnya hari ini generasi muda sekarang katanya kan generasi strawberry. Itu menurut Renal Kasali. Generasi strawberry itu apa? Bagus kelihatannya, pinter, brilian, tapi lembek. Gampang busuk. Itu strawberry itu. Karena apa? Generasi ini dibesarkan, tidak semua, tapi generasi ini dibesarkan dengan situasi yang nyaman, dengan kemudahan. Itu sebabnya seringkali dalam kehidupan kita cuma senang yang mudah, yang menyenangkan, yang nyaman. Kita nggak dilatih, nggak diajar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Itu sebabnya muncul sebuah generasi yang pinter, tapi mentalnya apa ya? Tuhan, saya pastikan akan menuntun saudara ke jalan yang benar, bukan jalan yang mudah. Kalau saudara selalu berpikir bahwa gini, saudara cuma jadi orang yang kecanduan dengan jalan yang mudah, jalan yang gampang, jalan yang instan, jalan yang nyaman. Dengar, Tuhan gak akan bawa saudara ke jalan yang seperti itu. Jangan-jangan kalau saudara lebih senang memilih itu, saudara akan hancur di sana. Karena Alkitab bilang ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita seringkali lebih memilih dan memutuskan jalan yang mudah. Alkitab yang bilang, Yesus sendiri yang mengajarkan. Di dalam dunia ini cuma ada 2 jalan. Kalau saudara lulusan sekolah minggu, saudara pasti tahu lagu itu. Saudara bertobat tahun 70-80, saudara tahu lagu itu. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Ini ketahuan ya, ini usia-usianya ya kan yang nyanyi ini. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Ada amen anak-anak. Itu kan kalau sekolah minggu waktu itu kan gitu kan kita diajarkan. Di dalam dunia ini ada 2, mana yang saudara pilih? Yakin. Alkitab udah bilang, gak banyak orang yang pilih jalan sempit itu. Kenapa? Gak menyenangkan, gak enak, gak nyaman buat daging kita ini. Banyak orang katanya memilih jalan yang lebar. Apalagi orang yang punya masalah dengan kegemukan ya. Aduh, gak bisa jalan sempit ini. Susah kali ini. Tapi Yesus bilang gini, jalan yang sempit itu justru membawa kepada kehidupan. Saya cuma mau beri pesan kepada saudara.
Jangan terbiasa jadi orang yang cuma mau jalan yang mudah. Jalan-jalan Tuhan tidak selalu mudah buat kita. Tapi jalan Tuhan pasti jalan yang benar dan yang terbaik. Tuhan, ini tepuk tangannya juga gak benar nih. Kalau mau tepuk tangan jangan ada yang tepuk tangan. Aduh, gua kepaksa deh sebelah tepuk tangan, gua gak enak sama pendetanya nih kan. Enggak, saya kasih kesempatan saudara tepuk tangan dulu deh. Supaya maksudnya tepuk tangannya yang benar juga gitu loh kan. Jadi Tuhan gak akan menuntun kita ke jalan yang gampang, ke jalan yang mudah. Tuhan mau menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. Mungkin jalan itu gak menyenangkan, tapi percayalah itu jalan Tuhan. Amin saudaraku. Iya. Lut pernah memilih dalam hidupnya. Waktu dikasih pilihan Lut memilih. Dia lihat lembah Yordan itu, lembah Sodom itu seperti taman Tuhan. Bagus, nyaman, indah. Tapi waktu Lut putuskan itu, Lut hancur dan keluarganya di sana. Saudara, tidak semua yang saudara lihat bagus, tidak semua yang saudara lihat indah, itu benar. Kita ada di era medsos, kita hidup di era medsos. Di mana di era medsos ini, semua orang menampilkan yang indah, yang bagus. Terus kita kadang-kadang tertipu dalam kehidupan. Dan kita memilih hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Boleh saya beritahu kepada saudara, apa yang saudara lihat belum tentu benar. Ulang. Apa yang saudara lihat belum tentu benar. Ada pasangan-pasangan suami istri, influencer yang kelihatan, wih mesra banget. Wah, itu kayaknya dunia milik berdua aja. Di IG, di medsos, tapi besok-besoknya dilaporkan ke polisi juga, saudara kan. KDRT lagi kan, aduh. Apa yang saudara lihat belum tentu benar. Orang pasangan, pakai kaosnya couple, sama, wah mesra. Teman saya ada yang begitu. Mohon maaf, sampai adegan-adegan yang saya pikir enggak perlu diposting di media sosial sama dia diposting. Terus berapa lama kemudian saya lihat, kok udah nggak ada ya? Maksudnya foto-foto itu kok udah nggak ada? Terus saya ketemu sama dia, ya ampun, tua sebelum tua. Ini teman saya, ini benar, saya serius ngomong. Terus saya tanya, mana your wife? Dia nggak mau cerita. Saya cari-cari kabar, kepo juga kan kita kan. Saya cari-cari kabar. Oh, udah. Itu yang saya bilang. Kita tuh kadang-kadang ya itu karena kita hidup di era medsos ini kan kita terbiasa kan disuguhkan, dipertontonkan semua yang indah, yang bagus. Pada ini yang saya mau beritahu, yang kelihatan bagus itu belum tentu benar. Belajar dari Lot. Lot pikir lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Katakan dulu sama-sama seperti. Kalau seperti apa artinya? Seperti taman Tuhan. Mirip. Terus apa lagi? Kasih jawaban yang lebih cerdas dong. Oh iya. Semangat banget Ibu. Sip Bu, thank you. Tapi ada satu jawaban yang saya mau dapatkan dari saudara sebenarnya. Saya mau tunggu-tunggu, cuma belum muncul dari Ibu tadi. Mantap nih. Hampir mendekati. Ada regu A, regu B. Hampir mendekati. Belum tentu katanya. Ini udahlah supaya jangan panjang ya. Waktu Lut melayangkan pandangnya, dia harus memilih kan. Mana yang harus dia pilih, dia layangkan pandangannya. Dan waktu dia lihat lembah Sodom itu seperti taman Tuhan. Kata seperti taman Tuhan itu menunjukkan kepada kita, itu bukan taman Tuhan. Halo? Seperti taman Tuhan, bukan taman Tuhan berarti cuma seperti. Itu yang saya bilang, yang kelihatan bagus bukan hanya belum tentu benar kadang-kadang. Kadang-kadang belum tentu benar seperti Ibu bilang. Tapi ada kalanya juga gini, ya nggak benar.
Itu sebabnya gini, saudara perlu dituntun Tuhan di masa-masa berbahaya ini, saudaraku. Jangan jalan sendiri. Biarkan Tuhan yang menuntun saudara. Ia menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena apa katanya? Apa alasan Tuhan menuntun kita? Ke jalan yang benar, bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang menyenangkan. Apa alasan Tuhan? Oleh karena namanya. Apa itu oleh karena namanya? Itu bicara bukan sekedar nama Yesus Kristus Tuhan, bukan. Namanya itu berarti kredibilitasnya. Tuhan mempertaruhkan kredibilitasnya, itu sebabnya dia mau tuntun saudara ke jalan yang benar. Karena namanya, kredibilitasnya, kemuliaannya dipertaruhkan oleh Tuhan di situ. Kenapa dia punya kepentingan tuntun kita? Karena ada kredibilitas Tuhan yang dipertaruhkan. Makanya dia akan tuntun kita ke jalan yang benar. Bukan jalan yang mudah, tapi jalan yang benar. Ayat 4, saya sudah mau selesai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jangan saudara bayangkan wilayah Israel ini, Timur Tengah ini seperti wilayah kita Indonesia. Yang padang rumputnya banyak. Israel itu di Timur Tengah itu padang gurun, Pak. Tidak banyak padang rumput di sana. Ketika padang rumput yang sudah dimakan, dikonsumsi oleh domba-domba ini habis, dia perlu berpindah lagi. Mencari sumber-sumber padang rumput yang lain supaya domba-dombanya ini bisa hidup. Bisa makan. Itu sebabnya mereka harus mencarikan lokasi baru. Nah, waktu mencari lokasi baru seringkali mereka harus melewati lembah kekelaman ini. Ini terjemahan baru. Kalau terjemahan bahasa Indonesia yang lama dipakai kata lembah bayang-bayang maut. Itu ada satu tempat di Israel, itu sangat gelap, saudaraku. Dia di antara, jadi seperti celah di antara dua tebing yang tinggi. Ketinggiannya bisa 200 meter lebih itu, saudaraku. Nah, satu-satunya penerangan yang bisa masuk ke dalam celah gunung itu, celah tebing itu adalah ketika sinar matahari tepat di atas kepala. Selebihnya ketika mulai bergeser, yang terjadi adalah daerah itu gelap. Daerah itu susah untuk dilihat, maksudnya tidak mudah untuk kita menemukan jalan-jalannya berkelok-kelok, berliku-liku. Dan bahaya seringkali mengancam. Bahaya yang pertama adalah perampok-perampok bisa menghadang karena jalannya berbelok-belok, berliku-liku. Kita nggak bisa tebak, begitu kita buat tikungan yang baru gini, mungkin di situ sudah ada rampok yang menghadang. Kalau bukan rampok, binatang buas. Kalau bukan binatang buas, ada banjir bandang. Itu sebabnya gembala itu harus berjalan di depan. Domba-dombanya mengikuti. Saya bilang tadi di awal, domba ini kan binatang yang lemah. Dia bukan seperti onta, Pak. Kalau sudah pernah ke Mesir naik onta ke Gunung Sinai kan, di tengah kegelapan malam onta itu bisa ngelihat. Domba itu nggak bisa, Pak. Dia binatang lemah. Nah, dia mengandalkan apa? Dia mengandalkan tuntunan gembalanya. Melewati jalan yang berliku, yang berkelok, yang penuh dengan tikungan-tikungan tajam dan penuh dengan ancaman-ancaman bahaya. Dia mengandalkan gembalanya yang menuntun dia. Kalau bukan gembala yang tuntunnya, habis dia. Itu sebabnya gembala Israel itu tongkatnya itu modelnya letter U di atas. Di bawahnya itu kasih kerincingan. Tangan kanan pegang tongkat, tangan kiri pegang gada. Gada ini buat apa? Kalau ada binatang buas, perampok, dia akan halau itu dengan gadanya. Kalau ada domba yang mulai kesasar, ambil jalan yang lain, maka tongkat yang bagaikan, yang atasnya ujungnya letter U itu akan mengait leher domba itu supaya domba itu kembali ke jalannya, kembali ke tracknya. Kerincingan itu untuk apa? Kerincingan. Supaya waktu gembalanya jalan gini, domba itu dengar kerincingan ini kemana. Ini jalan berliku, Pak. Jalan penuh bahaya. Bukankah sama dengan situasi yang kita hadapi hari ini? Dunia tidak lebih baik. Ada banyak tikungan-tikungan tajam dalam bisnis saudara. Dalam kehidupan pernikahan saudara, dalam kehidupan meraih masa depan saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan. Semua penuh dengan tikungan-tikungan tajam. Kita ada di lembah bayang-bayang maut. Tapi kalau Tuhan yang jadi gembala kita, kita tidak akan pernah takut. Sebab ada gadanya dan tongkatnya yang menghibur kita. Amin. Wah, ini saudara, kalau saudara terlatih untuk hidup dituntun Tuhan. Ayat yang kelima dan yang keenam bilang ini.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara terbiasa dituntun Tuhan, saudara akan lihat begini. Saudara bisa menikmati hidangan di hadapan musuh-musuh saudara. Di hadapan lawan saudara. Hari ini apa yang sedang menghadang saudara? Situasi apa yang sedang ada di hadapan saudara? Mungkin saudara ini datang tempat ini, saudara melihat masa depan saudara gelap. Saudara seperti sedang berjalan di lembah kekelaman. Atau mungkin saudara hari ini datang, saudara sedang ada di persimpangan jalan. Saudara harus memilih dan memutuskan dalam kehidupan. Saya cuma ingin beritahu sama saudara gini. Lebih daripada semua, cari tuntunan Tuhan pagi ini buat saudara. Dengarkan tuntunan Tuhan. Temukan tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Dan percayalah, Dia akan membawa kita ke jalan yang benar. Selamat menjadikan Tuhan gembala yang baik buat hidup saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan hari ini. Kalau saudara bertobat tahun-tahun 80-an, saudara tahu lagu ini pasti. Saya memilih lagu lama. Karena lagu baru banyak yang gak boleh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu Tuhan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sekali lagi sama-sama katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Roh Kudus bicara buat umat Tuhan di tempat ini. Tuntun mereka Tuhan. Biar Engkau jadi gembala yang baik buat kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami gak jadikan Tuhan gembala kami. Kami cuma jadikan Tuhan penolong kami. Tapi kami gak pernah biarkan Tuhan menuntun kehidupan kami.
Ampuni kami Tuhan. Kami janji, kami mau jejaki tahun ini dengan tuntunan Tuhan. Tuntunanmu tidak membawa kami ke jalan-jalan yang menyenangkan mungkin. Tapi tuntunanmu akan membawa kami ke jalan-jalan yang terbaik dan benar dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami. Kalau mungkin selama ini kami memimpin diri kami sendiri, kami tuntun diri kami sendiri. Bahkan dunia ini yang tuntun kami. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau jadikan Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan pagi ini. Mungkin ada 1-2 mereka yang datang. Mereka sedang ada di persimpangan jalan. Mereka harus membuat keputusan dan pilihan. Tuhan tolonglah mereka. Mungkin ada 1-2 hari ini yang sedang melewati lembah-lembah yang berliku, lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Mereka gak bisa lihat ke depan, ada sesuatu yang gelap di depan mereka. Mereka bingung, mereka takut. Tuhan hadirlah buat mereka. Datanglah gadamu dan tongkatmu buat mereka. Supaya pagi ini mereka pulang dengan tuntunan Tuhan. Jangan biarkan mereka sendirian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan. Silakan duduk. Ya, berapa banyak saudara diberkati pada pagi hari ini? Lambaikan tangan saudara, mari yang diberkati kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak Elia Makarawung yang sudah jadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Dan lewat kesempatan ini saudara, saya ingin mendorong kepada setiap saudara yang belum ikut KOR, ikutlah KOR. Saudara bisa mendaftarkan diri melalui menu di aplikasi NDC dengan menu Join KOR. Nanti saudara akan diarahkan untuk bisa mengikuti KOR. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan menghadiri satu ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Ibadah ini luar biasa bukan karena kemampuan dan kepintaran dari manusia. Ibadah ini luar biasa sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami sehingga kami yakin dan percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Yang sakit kami yakin percaya sudah Tuhan sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan sudah lepaskan. Yang putus asa Tuhan sudah berikan pengharapan yang baru. Dan yang tidak ada jalan keluar untuk masalah dan persoalan kami yakin percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan kami meyakini, kami mengimani tahun 2023 menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami. Sebab yang kami yakini bukan tanpa dasar. Kami meyakini bahwa kami akan berhasil melewati apapun yang terjadi sepanjang tahun 2023. Sebab kami punya gembala yang baik. Yang selalu menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi setiap kami. Pengembalaannya, keluarganya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Juga kami yakin percaya 1 minggu ke depan yang punya bisnis Tuhan berkati bisnisnya. Yang punya pekerjaan Tuhan berkati pekerjaannya. Yang punya profesi Tuhan berkati profesinya. Apapun yang dikerjakan, dilakukan, jadikan berhasil. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau arahkan hati untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kita semua berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan oleh Roh Kudus yang akan menyertai, memberkati, menaungi setiap hidup kami. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin. Come on, praise God. Satukan hati menantikan kuasa